Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Maisara, mahasiswa Sastra Indonesia Universitas Pamulang. Di sini saya akan menyampaikan hasil telaah novel sebagai tugas mata kuliah telaah novel 1. Di sini saya menelaah novel Brianna dan Bottom Wise karya Andrea Hirata. Saya langsung akan masuk ke sinopsis dari novel Brianna dan Bottom Wise. Jadi teman-teman, novel ini bercerita mengenai musisi ternama bernama John Musiciante yang kehilangan gitar miliknya. Gitarnya itu dicuri. Hidupnya ini kacau karena ia kehilangan gitar tersebut. Karena gitar tersebut itu berarti untuk dia, gitar tersebut itu merupakan gitar pemberian ibunya. Akhirnya dalam pencarian gitarnya dia menggunakan jasa detektif swasta, yaitu menggunakan detektif yang bernama Brianna dan Bottom Wise. Ternyata Brianna dan Bottom Wise sendiri ini mencari gitar tersebut ke puluhan kota dan negara, dan ternyata gitar tersebut itu berpindah dari tangan ke tangan. Awalnya dia dari seorang perempuan bernama Amaya. Dia membeli gitar tersebut untuk diberikan sebagai hadiah untuk adiknya di Indonesia yang bernama Ameru. Adiknya ini sangat berbakat di bidang musik. Adiknya pada awalnya itu dikasih hadiah gitar itu tuh agak, melihat rupanya itu agak sedih gitu loh, karena kan gitar bekas ya, terlihatnya dari mata tuh kayak biasa banget gitu loh, tidak menarik. Sampai akhirnya Ameru ini mencoba gitar tersebut dan dia sangat suka dengan bunyinya. Suatu hari Ameru ini ada penampilan pertandingan kompetisi gitu bareng teman-temannya di sekolah. Selesai kompetisi ini dia makan sama teman-temannya dan alat musiknya itu ditaruh di mobil, dan ternyata seluruh alat musiknya itu dicuri. Dan dari tangan Ameru, gitar ini berpindah-pindah gitu loh, dari tangan ke tangan juga. Dia dari ke pencuri satu ke pencuri lain, dari toko barang bekas satu ke toko barang bekas lain, pokoknya dari tangan ke tangan, sampai akhirnya dia ada di toko barang bekas Marjoli. Di toko barang bekas Marjoli ini ada satu anak bernama Alma. Dia ini sangat suka sekali bermain gitar gitu loh, tapi dia tidak punya gitar, makanya dia sering banget lewat toko Marjoli itu cuma buat lihat-lihat aja dari luar. Sampai akhirnya karena ibu Alma tahu anaknya itu suka gitar dan punya bakat di situ, ibunya Alma ini punya rezeki dan dia ngajak Alma untuk membeli gitar gitu, meskipun gitar bekas. Dia ngajak ke toko Marjoli dan di situ Alma memilih gitar tersebut gitu loh, gitar bekas tersebut, meskipun tampilannya udah nggak layak, udah lusuh karena udah dari tangan ke tangan, pokoknya udah beda dari penampakan awal gitar tersebut. Akhirnya karena bunyinya, Alma memilih gitar tersebut. Alma itu sangat sayang sekali dengan gitarnya karena itu gitar pertamanya dia tuh bahkan membawa kemanapun dia pergi, gitarnya tuh ikut. Bahkan ketika dia tidur pun gitarnya ada di sebelahnya gitu. Sampai akhirnya si Alma ini kan punya ayah yang yang suka bermain judi dan segala macamnya, pokoknya ayah yang kurang baik. Ayahnya ini terlilit hutang dan sampai akhirnya dia gak tahu nih mau punya uang dari mana lagi, karena udah banyak ngejualin barang-barang juga. Dia akhirnya tahu Alma ini punya gitar, dia
meminta gitarnya Alma ini untuk diberikan kepada ayahnya untuk dijual, karena dia tahu, ayahnya itu tahu gitar itu gitar lama, mungkin harganya juga akan lumayan. Dan Alma di situ bingung, sampai akhirnya dia memutuskan untuk memberi gitar tersebut kepada ayahnya karena kasihan, karena bagaimanapun juga itu adalah ayahnya. Dan di situ Alma sangat sedih sekali memberikan gitar tersebut kepada ayahnya. Dan ayahnya tuh menjual gitar tersebut sampai dipencuri. Dan di lain waktu ada sosok Satman nih, dia itu pendiri band orkes Melayu. Dia anggota band orkes Melayu tersebut. Dia punya satu waktu itu gitar dari orkesnya ini rusak, dan dia tuh lagi nggak punya uang, dan akhirnya dia mencari gitar di toko-toko barang bekas untuk bisa tampil, nantinya dia bisa tampil di panggung gitu loh. Akhirnya dia mau salah satu pencuri, pokoknya ternyata orang ini tuh pencuri. Dia menawarkan gitar kepada Satman dengan harga murah, yaitu harga 666 gitu loh, 666.000. Dan akhirnya Satman mau gak mau, meskipun rupanya begitu, dia membeli gitar tersebut. Akhirnya mereka tampil dengan gitar tersebut, orkesnya Satman ini. Namun pada saat tampil menggunakan gitar tersebut terjadi kerusuhan gitu loh. Jadi hal yang tidak diinginkan pada saat mereka tampil di panggung, sampai akhirnya mereka semua dibawa ke kantor polisi gitu loh. Dan setelah keluar dari kantor polisi, sekunder nih, gitaris yang memainkan gitar tersebut merasa bahwa semenjak ada gitar itu orkes mereka tuh berantakan, job mereka hilang, terus pokoknya mereka sial gitu karena gitar tersebut. Akhirnya sekunder pun meminta Satman untuk menghilangkan gitar tersebut. Dia tidak mau lagi memakai gitar tersebut, dan akhirnya Satman mencoba membawa gitar tersebut ke Wadukun. Di situ Wadukun bilang bahwa iya, gitar ini pembawa sial, dan akhirnya Satman meminta kepada Wadukun untuk membuang gitar tersebut. Dan gitarnya itu akhirnya dibuang ke hutan terlarang gitu, dijadikan sebagai persembahan gitu loh. Dan di tengah itu tiba-tiba Satman tuh mendapatkan brosur gitu, bahwa ternyata gitar itu tuh milik musisi ternama, milik John Musiciante gitu loh. Dan mengetahui hal tersebut, Satman langsung buru-buru mendatangi Wadukun untuk mengambil gitar tersebut. Dan ternyata pas sampai sana, Wadukun bilang gitarnya sudah dijadikan persembahan di hutan dan gak mungkin untuk diambil lagi. Tapi Satman benar-benar memohon, dan dia akhirnya sampai menawarkan uang 1 juta atau 2 juta gitu kepada Wadukun. Tapi akhirnya Wadukun itu meminta lebih, meminta 5 juta, dan itu harus ada besok gitu kalau nggak salah. Dan akhirnya Satman mencari uang tersebut. Dia akhirnya mendapatkan uangnya dan juga mendapatkan kembali gitarnya gitu loh. Dan Satman memutuskan untuk mengembalikan gitar tersebut ke pemiliknya. Dia menghubungi nomor bottom wise yang ada di brosur tersebut gitu. Meskipun Satman tahu harga gitar itu sangat mahal, kalaupun dia jual bernilai ratusan miliar, tapi dia tetap memilih mengembalikan gitar tersebut kepada pemiliknya, karena dia pun ngefans dengan John Musiciante tersebut. Jadi ending dari ceritanya itu setelah gitarnya hilang, berpindah dari tangan ke tangan gitu loh, akhirnya gitarnya kembali ke pemiliknya gitu loh, dikembalikan oleh tokoh Satman ini gitu. Itu sedikit sinopsis dari yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya ini ada tokoh-tokoh dari
novel Brianna dan Bottom Wise. Di sini ada tokohnya musisi Yante, Brianna, Bottom Wise, Satman, Ameru, Amaya, Alma, Ibu Alma, Ayah Alma, sekunder. Sebenarnya masih banyak lagi juga yang gak dimasukin. Ada Marjoli, Wadukun gitu kan, ada Ayah Satman, ada sekunder, ada Tarobi 1, Tarobi 2, pokoknya masih banyak lagi tokoh-tokohnya ya. Selanjutnya kita langsung masuk ke slide pertama ya. Slide pertama ini saya beri judul Berjuta Harta Pun Takkan Mampu Membalas Pengorbanan Orang Tua. Bunyi kutipannya seperti ini. Musisi Yante dibesarkan ibu tunggal. Gitar itu adalah hadiah ulang tahun ke-12 dari ibunya yang harus mengambil 3 pekerjaan: menjaga toko, merawat orang-orang tua, membersihkan apartemen demi membesarkan 3 anak. Ya, teman-teman, kenapa saya kasih judul Berjuta Harta Pun Takkan Mampu Membalas Pengorbanan Orang Tua? Dari kutipan tersebut, teman-teman setuju nggak sih dengan judul kutipan yang saya kasih gitu, bahwa berjuta harta itu nggak akan mampu membalas pengorbanan orang tua? Kalau saya pribadi, itu saya sangat setuju dengan kutipan tersebut, karena menurut saya berjuta harta pun itu nggak akan mampu membalas pengorbanan orang tua. Mau kita punya harta segimanapun, kita nggak akan mampu membalas kasih sayang dan pengorbanan yang orang tua kita kasih sedari kecil gitu loh. Nggak akan ada yang mampu membalas itu gitu loh. Dan kita lanjut ke slide kedua. Di sini saya kasih judul Semua Punya Hak Untuk Berhasil. Kutipannya, 7 turunan tak pernah ada minat bermusik mengalir dalam keluarga kita, bujang, apalagi bakat. Keluarga kita adalah keluarga kulit tambang. Kenapa saya beli judul Semua Punya Hak Untuk Berhasil? Itu karena emang semua orang itu punya hak untuk berhasil. Mau dia dari keluarga yang biasa-biasa aja, keluarga miskin, mau dia punya bakat atau enggak, semuanya itu punya hak yang sama untuk berhasil gitu loh. Jadi keberhasilan itu enggak cuma punya orang-orang kaya aja, orang biasa kayak kita pun atau orang yang miskin sekalipun punya hak yang sama gitu loh, bahwa manusia itu punya hak yang sama untuk berhasil, seperti itu. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Saya beri judul Bermimpi dengan Telinga Kuali. Kutipannya, akibat mimpinya yang jauh panggang dari api itu, Satman senantiasa dicela telinga kuali oleh kawan-kawannya. Telinga kuali, demikianlah istilah orang Melayu kampung untuk menyebut mereka yang tak berbakat musik sedikit pun. Keseringan dihina, Satman sudah mengembangkan cara istimewa untuk membela diri, yakni dengan diam dan berbicara dengan dirinya sendiri. Teman-teman ada yang tahu nggak sih apa arti dari telinga kuali itu sendiri? Arti dari telinga kuali itu sendiri adalah orang dia tuh udah gak peduli dengan apapun yang orang bilang gitu, dia udah gak peduli, dia cuma akan menerima kebaikan aja gitu loh, hal-hal yang baik aja gitu, dia nggak ambil pusing gitu loh. Jadi teman-teman kalau punya mimpi pasti ada aja dong orang yang ngomong, gak mungkin orang kayak gitu bisa jadi ini gitu loh. Teman-teman tuh gak perlu ambil pusing gitu loh. Walaupun kadang hal tersebut tuh bisa bikin kita down, bisa bikin kita ngerasa mungkin gak ya, bisa bikin kita tuh mikir 2 kali terhadap mimpi kita. Bener gak sih, salah gak sih kita punya mimpi seperti ini gitu. Nah, teman-teman gak usah ambil pusing. Kalau emang teman-teman punya mimpi yang besar, teman-teman fokus pada mimpi tersebut. Gak usah dengerin omongan orang yang gak penting, yang cuma bikin kita tuh bikin kita down, bikin kita sedih. Itu gak usah didengerin gitu loh. Fokus aja sama mimpinya teman-teman. Diemin aja orang yang menghina teman-teman, menghina mimpinya teman-teman. Kalau kalian fokus,
pasti mimpi kalian bisa terwujud. Kalian tinggal buktikan bahwa kalian bisa gitu loh. Kita ke slide selanjutnya. Di sini saya kasih judul tak ada yang tak mungkin, kau pasti bisa. Kutipannya itu, dengar bujang waktu kecil dulu, ayah kurus kurang makan, tak ada yang percaya ayah bisa menjadi kulit tambang. Nah, tengok ayahmu sekarang. Ayah bangkit sambil menggulung lengan baju lalu memperlihatkan otot kawatnya. Ayah sudah menjadi kulit tambang sejati. Kalau ayah bisa menjadi kulit timah, kau pun pasti bisa menjadi musisi. Dari kutipan ini teman-teman kita bisa belajar banget bahwa di dunia ini tuh nggak ada yang nggak mungkin teman-teman. Semua itu bisa jadi mungkin gitu loh. Asalkan kita mau berusaha, kita pasti bisa. Jadi teman-teman, kalau teman-teman punya keinginan gitu loh, tapi kayaknya aduh nggak mungkin, nggak apa-apa teman-teman, usaha aja dulu. Teman-teman yakinin bahwa teman-teman itu bisa, pasti bisa gitu loh. Yang penting usaha ya teman-teman. Jadi percaya bahwa nggak ada yang mungkin gitu loh, karena dalam Al-Quran pun ada hadis yang kayak bilang bahwa Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau bukan kaum itu sendiri yang mau merubahnya. Jadi emang kalau teman-teman mau pasti bisa. Kalau teman nggak ada yang nggak mungkin gitu loh. Jadi kalau memang teman-teman mau merubah nasib, ya itu harus dari diri kalian sendiri gitu loh, dari diri teman-teman sendiri yang ingin merubahnya gitu loh. Kalau kita memang ingin, punya tekad dan berusaha, ya pasti bisa gitu. Slide selanjutnya saya beri judul apapun bisa jadi inspirasi. Kutipannya, minggu sore yang sepi dan hangat di Fresno, California. Kota ini selalu punya arti istimewa baginya. Disinilah dia menyerap jiwa California sebagai gaya hidup, gaya bermusik, dan inspirasi. Californication. Kenapa sih saya kasih judul apapun bisa jadi inspirasi? Karena emang apapun bisa jadi inspirasi teman-teman. Misalnya kayak teman-teman lagi punya tugas gitu loh, tapi teman-teman kehilangan inspirasi gitu, teman-teman di dalam kamar aja gitu loh, terus kayak teman-teman ngerasa buntu, kayak aduh kehilangan inspirasi nih, aduh kehabisan ide ini, aduh gimana nih ya. Kalau kehabisan ide gitu, teman-teman gak bisa cuma diem aja gitu loh di kamar. Coba deh teman-teman untuk keluar untuk melihat sekeliling, pasti teman-teman akan menemukan sesuatu ide yang bisa jadi inspirasi. Karena apapun tuh bisa jadi inspirasi gitu loh teman-teman. Pohon sekalipun itu bisa jadi inspirasi loh teman-teman, kayak gitu. Karena kan kalau teman-teman tahu film Avatar itu inspirasi juga dari pohon. Nah teman-teman juga bisa mendapatkan inspirasi dari apapun gitu loh yang ada di luar gitu. Jadi tidak perlu merasa aduh kehilangan inspirasi, aduh. Teman-teman coba lebih lihat banyak sekelilingnya aja, nanti teman-teman pasti akan menemukan sesuatu yang bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman. Slide selanjutnya saya beri judul harus selektif memilih pasangan. Kutipannya seperti ini, keluarganya kacau lantaran ayahnya gila judi dan jarang pulang. Umpama pulang, dia sebentar saja di rumah lalu pergi membawa barang-barang yang telah diberi ibunya, perhiasan, pakaian, televisi, radio, sepeda motor, bahkan sepeda anak-anaknya. Sesekali datang polisi atau pria-pria berwajah sangar mencari-cari ayahnya. Jadi dalam kutipan ini tuh dijelaskan bahwa ayahnya Alma ini jarang pulang. Dia tuh gila judi juga. Sekalinya pulang tuh dia mengambil barang-barang yang dibeli ibunya Alma gitu loh teman-teman. Kenapa saya kasih judul harus selektif dalam memilih pasangan, harus selektif memilih pasangan, karena memang harus selektif teman-teman. Jangan sampai nantinya ketika sudah menikah kita mendapatkan suami yang seperti ayahnya Alma ini gitu loh, yang ternyata gila judi dan segala macamnya. Jadi teman-teman benar-benar harus selektif melihat
bibit bibit bobotnya, melihat sikapnya, melihat masa lalunya seperti apa. Misalnya dia suka bermain judi gitu loh. Contohnya sekarang aja deh, banyak banget orang-orang yang suka main judi online, ya kan. Mungkin teman-teman bisa pertimbangin nih, kalau teman-teman punya pasangan yang suka main judi online, teman-teman bisa pertimbangin bahwa kira-kira bisa nggak ya gitu loh, kira-kira berpengaruh buruk gak ya nantinya ke pernikahan setelah menikah nanti gitu loh. Jadi pokoknya kita harus selektif memilih pasangan. Bibit-bibit buatnya harus tahu, masa lalunya seperti tahu. Kalaupun kita tahu masa lalunya buruk, kita bisa nggak menerima masa lalunya itu gitu loh. Dan kalau kita bisa menerima, kita bisa yakin nggak nih bahwa dia tidak akan mengulangi apa yang dia lakukan di masa lalunya, kesalahan apa yang dia lakukan di masa lalunya. Kira-kira kalian yakin gak sih bahwa orang tersebut tidak akan mengulangi hal tersebut? Jadi kita benar-benar harus selektif, pokoknya selektif biar gak salah, biar nantinya kita gak menyesal gitu loh setelah menikah dengan orang yang seperti itu gitu. Selanjutnya judulnya gunakan waktu sebaik mungkin. Bunyi kutipannya, bangun tidur pagi itu tahu-tahu tahun sudah 1997 dan dia sudah berusia 31 tahun. Dia memang ada sepantar dengan rezim Orde Baru, masih membujang dan masih tinggal bersama orang tuanya. Artistik. Kenapa saya kasih judul gunakan waktu sebaik mungkin? Karena di sini itu karena waktu itu nggak kerasa banget teman-teman, apalagi zaman sekarang tuh waktu tuh kayak cepet banget berlalu, bahkan sehari pun kayak nggak kerasa gitu loh, tiba-tiba udah ganti hari gitu loh. Jadi teman-teman harus menggunakan waktu sebaik mungkin, karena waktu ini benar-benar cepet banget. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari karena kita tidak memanfaatkan waktu sebaik mungkin gitu loh. Selagi masih muda, kita cari banyak pengalaman, mencoba banyak hal gitu loh. Kita gunakan waktu untuk menemukan agar nantinya kita tidak menyesal atau kita tidak merasa kehabisan waktu gitu. Aduh, ternyata kita udah umur segini tapi belum ngapa-ngapain gitu. Jadi teman-teman gunain waktu teman-teman sebaik mungkin, lakukan apa yang memang teman-teman lakukan, jangan sampai kehabisan waktu, jangan sampai jangan sampai teman-teman menyesal nantinya bahwa kenapa ya dulu kayak gini, aduh, karena kan waktu itu nggak bisa diulang gitu. Jadi kita harus menggunakan waktu sebaik mungkin. Selanjutnya saya beri judul gaya hidup harus sesuai kemampuan. Kutipannya seperti ini. Meski sangat ingin main gitar, Alma belum punya gitar sendiri. Alma yang mengalah tak tega minta dibelikan gitar pada ibunya yang hanya berpenghasilan dari berjualan nasi kecil-kecilan di pasar rakyat gitu loh. Kenapa dikasih judul gaya hidup harus sesuai kemampuan? Karena emang gaya hidup kita itu harus sesuai dengan kemampuan kita, teman-teman. Misalnya teman-teman punya gaji 1 juta deh sebulan, terus teman-teman maunya tiap hari itu makannya enak, makan di restoran, itu kan gak sesuai gitu loh sama kemampuan kita, sama penghasilannya kita. Kalau kemampuan kita segini tapi kita mau makannya enak terus, itu kan nanti yang ada hanya merugikan diri kita sendiri, bikin ribet diri kita sendiri gitu loh. Jadi kalau kita hidup tuh, gaya hidup kita, kita beli baju tuh harus sesuai dengan kemampuan kita deh. Kemampuan kita segini, ya belinya yang segini, jangan yang lebih gitu loh. Selanjutnya diberi judul kerja keras untuk mimpimu. Kutipannya seperti ini. Selama 17 tahun kemudian, dari hasil penjualan toko, Satman menyokong hidupnya sendiri, hidup kedua orang tuanya, dan menabung sedikit demi sedikit untuk satu tujuan, yaitu membeli alat-alat musik agar dapat mendirikan orkes. Teman-teman, kalau teman-teman pasti punya mimpi kan. Nah, kalau untuk mencapai mimpi tersebut tuh kan tentunya tidak mudah.
Nah, kalau teman-teman mau benar-benar bertekad untuk mencapai mimpi tersebut, teman-teman harus kerja keras gitu loh. Karena nggak ada sesuatu yang bisa kita capai tanpa kerja keras, kecuali keberuntungan ya. Jadi kalau memang teman-teman orang yang beruntung, bisa jadi itu dapat gitu loh. Tapi teman-teman untuk bisa mencapai mimpi, kita harus kerja keras, karena kalau nggak ada usaha ya nggak akan ada hasil. Begitu. Kita ke slide selanjutnya. Saya kasih judul jangan lupa pulang. Kutipannya seperti ini. Der, dengan ini kukabarkan padamu, ayahmu sudah sangat tua, sakit-sakitan, tak kuat lagi tenaganya. Banyak pula pasiennya. Pulang kau lekas, Der. Gantikan pekerjaan ayahmu. Kau pastilah menuruni bakat pijat tulang ayahmu. Tanggung jawablah meneruskan tradisi keluarga. Kenapa saya kasih judul jangan lupa pulang ya? Ini untuk teman-teman yang misalnya merantau jauh dari orang tua, jangan lupa pulang gitu loh. Karena pasti orang tua tuh kangen gitu loh. Kadang kalau kita merantau kerja jauh, mungkin kita mengirimi orang tua kita uang setiap bulannya, tapi mungkin orang tua kita tuh gak selalu butuh uangnya kita. Kadang dia gak butuh uangnya kita, dia cuma butuh kehadirannya kita. Jadi teman-teman untuk yang jarang pulang jauh dari orang tua, coba untuk lebih rajin pulang, karena kita gak tahu umur orang tua itu sampai kapan. Jadi kalian tuh harus rajin pulang, jangan sampai menyesal gitu loh. Jadi jangan lupa pulang. Slide selanjutnya saya beri judul tepati setiap berjanji. Bunyi kutipannya, aku berjanji akan terus mencari gitar itu John, sampai kemanapun, sampai kapanpun. Aku akan menemukannya dan aku akan membawanya pulang untukmu John. Kenapa saya beri judul tepati setiap berjanji? Karena teman-teman, setiap teman-teman berjanji tolong ditepati. Contohnya gini deh teman-teman, misalnya teman-teman pinjam uang ke temennya nih, misalnya pinjam uang dong 50.000 aja, ntar minggu depan diganti ya, janji deh gitu. Terus janji deh minggu depan diganti, ternyata udah minggu selanjutnya nih, udah minggu depan, tapi teman-teman tidak menepati, belum bisa bayar hutang gitu loh. Terus teman-teman gak ada kabar juga. Nah itu kan teman-teman tidak menepati janji. Itu juga karena kalau kita tidak menepati janji teman-teman, itu juga akan berdampak jelek ke kita juga. Akhirnya kita jadi kayak dipandang orang kayak males, nggak mau dia nggak nepatin janji gitu. Misalnya kayak dia kemarin pinjam uang janji tanggal segini tapi nggak dibayar-bayar gitu kan. Jadi kan teman-teman akan kehilangan koneksi juga untuk pinjam uang kan teman-teman. Nanti teman-teman bisa mungkin temannya menjauh, temannya nggak mau temenan lagi sama teman-teman, sama teman kita tuh nggak mau lagi temenan sama kita karena kita tidak menepati janji gitu loh. Jadi teman-teman kalau setiap kita buat janji ya kalau bisa ditepati, atau kalau bisa jangan buat janji gitu. Karena kalau kita udah berjanji terus gak ditepati, itu akan berdampaknya juga ke kita gitu loh, berdampak jeleknya ke kita. Kita juga akan nantinya akan dipandang jelek oleh orang lain karena kita berjanji dan tidak menepati hal tersebut gitu. Ke slide selanjutnya saya beri judul pantang menyerah demi impian. Kutipannya gini, dari uang hasil menjual tauco selama 17 tahun plus berutang mendadak pada koperasi simpan pinjam, mimpi terbesar Satman untuk punya orkes sendiri, mimpi yang telah dipendamnya sejak kelas 1 SMP akhirnya menjadi kenyataan. Di dalam kutipan ini Satman ini bener-bener berjualan tauco nih selama 17 tahun, itu cuma untuk mencapai mimpinya gitu loh, yaitu untuk punya orkes sendiri gitu loh. Dan akhirnya dia bisa mewujudkan gitu setelah 17 tahun berjualan gitu loh. Bahkan dia pun sampai harus pinjam ke koperasi pinjam gitu loh. Jadi teman-teman
Kalau teman-teman punya mimpi ya jangan pantang menyerah gitu loh. Meskipun ada banyak sekali rintangannya, teman-teman jangan menyerah dan yakin bahwa teman-teman bisa lewatin itu. Harus cari segala cara, harus cari berbagai cara gitu loh untuk bisa mencapai mimpi kita. Kalau misalnya nih teman-teman kita punya mimpi untuk jadi pengusaha sukses, terus kita pertama buka usaha nih, kita jualan apa, tapi ternyata nggak laku nih, usahanya gulung tikar. Nah, teman-teman tuh nggak boleh pantang menyerah. Kalau emang teman-teman bertekad untuk jadi pengusaha, ya teman-teman bangun lagi dari nol. Nggak boleh menyerah. Kalau emang di usaha yang ini gagal, coba yang lain gitu. Jadi pantang menyerah untuk mimpi teman-teman bisa jadi pengusaha. Kalau misalnya sebelumnya jadi pengusaha coba jualan makanan gak bisa, coba jualan baju, mungkin teman-teman nantinya akan jadi di bidang itu lebih lebih dapat aja sih. Jadi ya jangan menyerah. Kalau mungkin bukan yang ini, mungkin yang ini gitu loh. Yang penting kalau dikasih kesusahan atau dikasih cobaan dalam menggapai mimpi kita nggak boleh nyerah, karena itu bagian dari ujian untuk kita bisa naik kelas, untuk kita bisa capai mimpi kita tersebut. Slide selanjutnya saya beri judul hargai pendapat orang lain. Kutipannya begini Pak Ci, kalau Pak Ci bermaksud mendirikan orkes, kesalahan terbesar yang bisa Pak Ci lakukan adalah tak menghiraukan pendapat gitaris. Jadi teman-teman, ketika kita mau dihargai, kita juga harus menghargai orang lain. Apalagi ketika ada orang lain berbicara, kita sebaiknya menghargai orang lain tersebut. Ketika orang lain punya pendapat, kita menghargai pendapatnya tersebut gitu. Ketika orang lain, gimana sih cara menghargai orang gitu loh, ketika dia berbicara, kita mendengarkan, tidak memotong pembicaraan orang tersebut gitu loh. Kalau kita nggak mau omongan kita atau pendapat kita dipotong oleh orang lain, kita pun tidak boleh memotong pembicaraan atau pendapatnya orang lain gitu loh. Jadi kalau kita mau dihargai, kita juga harus menghargai orang lain, seperti itu. Lanjut ke slide selanjutnya. Saya beri judul kalau mereka bisa, kita juga bisa. Kutipannya, kalau Salman bisa bikin orkes, kita bisa bikin apapun gitu loh. Kenapa dikasih judul kalau mereka bisa, kita Pak juga bisa? Ya gak ada yang gak mungkin teman-teman. Kalau orang lain aja tuh bisa, kita juga bisa. Orang yang sama-sama makan nasi nih, kita sama-sama makan nasi, sama-sama manusia, kok mereka bisa, kita enggak? Gak mungkin gitu. Kita juga pasti bisa. Mungkin cuma usahanya kita kurang aja gitu loh. Mungkin ada sesuatu yang mereka lakuin yang lebih dari kita gitu loh. Karena kan sama-sama ya, sama-sama manusia, sama-sama makan nasi, gak mungkin gak bisa. Kalau pokoknya intinya orang lain bisa, kita pun bisa. Yang penting kita berusaha gitu. Setelah selanjutnya, jangan menggampangkan sesuatu. Kutipannya seperti ini. Dapat Brianna menangkap keputusan dalam nada suara bottom voice. Dia sendiri frustasi berat mencari gitar itu. Ternyata tak semudah mereka bayangkan. Bak mencari jarum dalam jerami, dan jarumnya tidak ada. Mereka cenderung menuju selatan dan timur, dan hasilnya sia-sia. Kenapa kasih judul jangan menggampangkan sesuatu? Karena teman-teman, kita nggak boleh menggampangkan sesuatu ya. Misalnya ketika teman-teman punya tugas deh, misalnya kayak ada tugas nih, itu mah gampang, ntar aja lah. Terus kayak itu mah gampang, terus pas udah deket-deket hari ternyata teman-teman baru ngerjain nih tugas kayak aduh susah banget segala macam. Gimana ya teman-teman malah keteteran untuk mencari cara gimana nih tugasnya. Aduh, karena teman-teman tuh terlalu menggampangkan si tugas tersebut, kan antar aja lah, itu kan menggampangkan sesuatu gitu. Dan itu nggak boleh dientar-entar ya teman-teman. Kalau ada sesuatu yang mesti kita kerjain, atau ada sesuatu yang kita lihat itu terlihat gampang, jangan digampangkan gitu, tapi
coba dulu dikerjakan, karena apa yang terlihat mudah belum tentu benar-benar mudah gitu loh. Jadi jangan menggampangkan sesuatu. Slide selanjutnya, hargai pemberian orang lain. Kutipannya, diletakkannya kembali gitar tua itu dalam hardcase yang juga sudah lusuh, namun sedetik kemudian dia tercenung. Gitar itu telah datang dari tempat yang sangat jauh di Amerika. Kakaknya sudah bersusah payah menentengnya ke sana kemari. Paling tidak dia ingin mendengar sedikit saja bunyinya. Jadi ini teman-teman, kita itu harus menghargai pendapat pemberian orang lain, apapun yang mereka kasih, mau itu besar atau kecil gitu. Kita harus menghargai pendapat pemberian orang lain. Kayak di kutipan ini kan, si Amaya ini kakaknya Ameru datang dari jauh-jauh dari Amerika, membawa gitar gitu loh, yang mungkin gitarnya udah sesuai ekspektasi si Ameru ini gitu, karena gitarnya tua. Dan paling tidak untuk menghargai pemberiannya tersebut, ya minimal kita coba dulu deh gitu, cobain dulu gitarnya, jangan malah bilang kok gitarnya gini, tua nih, itu kan tidak menghargai pemberian orang lain gitu loh. Misalnya juga kayak kita dikasih makanan gitu sama orang lain, meskipun kita kenyang, minimal kita coba sedikit gitu, karena itu juga sebagai bentuk kita menghargai pemberian orang lain gitu loh teman-teman. Slide selanjutnya saya beri judul setia pada keluarga. Isi kutipannya, kata Ameru, dia tak bisa menukar atau menjual gitarnya karena gitar itu hadiah dari kakaknya. Selanjutnya mereka terus-menerus mendengar darinya soal Kak Amaya ini, Kak Amaya itu. Kenapa saya kasih judul setia pada keluarga teman-teman? Karena emang kenapa kita harus setia pada keluarga? Karena yang selalu setia ada untuk kita itu adalah keluarga gitu loh. Bukan teman, bukan sahabat, mungkin ada, tapi yang jauh lebih setia dan menerima kita, baik buruknya, memaafkan kita, itu adalah keluarga. Jadi kita mesti setia pada keluarga kita gitu loh. Meskipun orang banyak bilang anggota keluarga kita gini gitu, kita nggak perlu peduliin, karena kita yang paling tahu keluarga kita. Dan kita harus setia sama keluarga kita, karena ketika kita kesusahan pun, yang pertama kali akan membantu kita, yang sudah jelas pasti akan membantu kita, itu adalah keluarga kita sendiri, bukan orang lain, bukan tetangga. Jadi kita harus setia pada keluarga kita gitu. Slide selanjutnya adalah saya kasih judul, kehilangan adalah bagian dari kehidupan. Kutipannya seperti ini. Selama 2 hari 2 malam berikutnya, Ameru kecil tak berhenti menangis. Bagaimanapun dia adalah bocah baru masuk usia 14 tahun. Dia tak mau sekolah, tak mau makan, tak bisa tidur. Dia menyesali kelalaiannya. Dibujuk-bujuk tetap tak mau berhenti menangis, karena dia sudah jatuh hati pada gitar itu. Tak dapat dibayangkannya bermain musik dengan gitar lain. Dia juga merasa bersalah pada kakaknya. Jadi teman-teman, yang namanya kehilangan itu adalah bagian dari kehidupan. Jadi teman-teman, ketika teman-teman merasa kehilangan, jangan terlalu sedih, atau jangan terlalu sampai nggak mau makan, nggak mau sekolah, dan nggak mau makan, nggak mau sekolah, sampai tidak mau melakukan hal-hal yang biasanya kita lakukan karena kehilangan tersebut. Karena kehilangan itu memang hal yang biasa, hal yang pasti terjadi dari kehidupan, pasti terjadi di kehidupan manapun. Jadi jangan terlalu meratapi kehilangan yang kita rasakan gitu loh, karena kehilangan adalah bagian dari kehidupan. Slide selanjutnya saya beri judul, jangan mematahkan harapan orang tua. Kutipannya seperti ini. Dalam pengertiannya sendiri, Marjolie juga lelaki Renaissance, usianya
38 tahun sekarang, pernah disekolahkan ayahnya di perhotelan dengan harapan akan melanjutkan usaha keluarga yang punya hotel di Tanjung Pinang dan Batam, tapi drop out. Jadi teman-teman, orang tua itu kan pasti punya harapan terhadap anaknya, atau mereka mungkin tanpa kita tahu mereka menggantungkan harapannya kepada anaknya gitu loh, supaya kelak anaknya bisa menjadi sukses, atau mungkin harapannya anaknya bisa lebih baik dari si orang tua gitu loh. Jadi teman-teman, ketika orang tua kita berharap terhadap kita, misalnya berharap kita dengan apalagi ini dengan mengkuliahkan kita, supaya berharap kita menjadi orang yang sukses, ya kita jangan patahkan harapan itu. Kita misalnya orang tua kita mau kuliah, udah kuliahin kita nih dengan harapan mereka mau kita sukses, kita bisa lulus gitu loh, ya kita jangan patahin orang tua tersebut. Kita harus kuliah dengan benar gitu loh sampai lulus. Kita minimal menjalankan apa yang emang orang tua kita harapkan gitu loh, karena itu juga termasuk bagian dari membahagiakan orang tua gitu loh. Kita tidak mau, dengan kita tidak mematahkan harapannya tersebut, kita juga membuat orang tua kita itu juga bahagia gitu loh. Jadi jangan mematahkan harapan orang tua, karena orang tua sudah memberikan banyak terhadap kita dari kecil gitu loh. Jadi mungkin ini juga bagian dari balas budi, walaupun tidak bisa membalas gitu loh, tapi setidaknya kalau kita tidak bisa membalas budi, kita jangan mematahkan harapan orang tua kita. Selanjutnya, jangan sembarangan menilai orang. Kutipannya seperti ini: Batamoy semakin tercengang, ditatapnya Amaya dalam-dalam. Intuisi kedetektifan berdentang dalam kepalanya. Persepsinya tentang perempuan di depannya berubah 180 derajat. Briana tak menyimak pembicaraan itu karena siaga tinggi mengantisipasi serbuan. Kenapa dikasih judul jangan sembarangan menilai orang lain? Karena ya kita nggak boleh sembarangan menilai orang lain. Misalnya dari luarnya dia penampilannya mungkin mukanya judes, atau penampilannya dengan pakaian yang terbuka, terus kita menilai orang tersebut orang yang nggak benar gitu loh. Padahal orang tersebut nggak seperti itu gitu loh. Kalau kita mengenalnya lebih lagi, kita akan tahu orang itu seperti apa. Jadi jangan menilai, jangan sembarangan nilai orang, apalagi dari penampilannya aja, karena kita nggak akan tahu orang itu yang sebenarnya kalau kita emang belum mengenal orang tersebut gitu loh. Jangan sembarangan menilai orang lain, menjudge orang lain hanya karena kelihatannya gini pasti dia gini gitu. Itu jangan ya teman-teman, kita nggak boleh sembarangan menilai orang lain. Selanjutnya jadilah saudara yang baik. Kutipannya seperti ini: dan kalau kau mau tahu tentang Amaya, dia adalah seorang kakak penyayang. Itulah perempuan Indonesia itu, seorang kakak yang sangat penyayang pada adiknya. Kuharap aku punya kakak seperti itu. Teman-teman pasti punya saudara yang punya adik, ada yang punya saudara yang punya adik, kakak. Nah, ketika kita punya saudara gitu, kita mungkin susah ya untuk akur gitu, karena pasti ada aja berantemnya teman-teman. Tapi setidaknya teman-teman harus menjadi saudara yang baik. Misalnya walaupun sering berantem, tapi harus tetap saling membantu juga. Itu juga salah satu bentuk menjadi saudara yang baik. Jadi kalau berantem itu mungkin hal wajar, tapi yang tidak lupa untuk saling membantu dan saling menyayangi. Itu juga salah satu cara menjadi saudara yang baik. Begitu. Slide selanjutnya judulnya jika tidak terwujud setidaknya mendekati. Kutipannya, mereka mengadu nasib bermusik di kota-kota Sumatera, bahkan sempat tampil di TVRI Palembang, lalu sepi, lalu senyap, lalu gagal. Mereka hijrah ke ibu kota Jakarta. Kabar terakhir, mereka tak main musik lagi. Tak ayal, hasrat keartisan tak pernah lindap dalam jiwa mereka. Mereka ikut kursus make up, jadilah sekarang mereka make up artis. Tetap artis bukan? Saban hari mereka memedaki muka para pemain sinetron.
Jadi dalam kutipan ini tuh kenapa saya kasih judul jika tidak terwujud setidaknya mendekati. Mungkin teman-teman punya mimpi nih, punya harapan, misalnya mau jadi artis nih, kayak seperti contoh di kutipannya. Tapi udah nyoba sana sini, udah nyoba cara ini cara itu, tapi nggak bisa juga. Ya mungkin kalau tidak terwujud ya setidaknya mendekati. Kayak dalam kutipan ini kan dia ingin menjadi artis, tapi karena saking susahnya nih, sangat susah, mungkin memang bukan jalannya. Udah nyoba ini akhirnya dia mencoba yang mendekati dengan artis, mencoba make up, dan akhirnya jadilah makeup artis. Itu kan mendekati ya, jika tidak terwujud tapi mendekati dengan apa yang diimpikannya gitu loh teman-teman. Jadi kalau kita tidak bisa mewujudkan mimpi kita, setidaknya mendekati supaya kitanya tuh nggak kecewa banget gitu lah, supaya kita setidaknya tahu gitu kalau sulit, setidaknya mendekati supaya kita nggak kecewa banget aja sih. Kita ke slide selanjutnya. Saya beri judul jangan menganggap enteng semua hal. Kutipannya, permasalahan dengan gitar yang jarang dipahami orang awam adalah mereka selalu menduga main gitar atau alat musik lainnya gampang. Mereka salah kaprah membunyikan alat musik gampang, menimbulkan bunyi musik dan alat musik perkara yang sama sekali berbeda gitu loh. Kenapa dikasih judul jangan menganggap enteng semua hal? Karena teman-teman tuh kadang suka ada ya yang menganggap, dalam kutipan ini deh contohnya, kayak ada yang bilang main gitar mah gampang, tinggal genjreng doang. Padahal kalau emang membunyikannya itu gampang gitu, membunyikannya itu emang gampang, tinggal dipetik doang udah bunyi gitu. Tapi untuk menimbulkan bunyi yang bernada yang indah itu bukan perkara hal gampang. Jadi jangan menganggap enteng sesuatu. Misalnya kayak ada orang yang contohnya misalnya presentasi deh di depan kelas, misalnya kayak gampang kayak gitu doang, gak usah lah, gak perlu belajar, itu mah udah di luar kepala mengentengnya sesuatu. Tapi dia pas hari kalian presentasi itu kayak blank semua karena kalian gak latihan gitu loh. Jadi jangan menganggap enteng semua hal, bahwa kalian tuh bisa, gak usah lah, gak perlu latihan atau segala macam, jadi pasti bisa. Justru enggak. Jadi jangan menganggap enteng semua hal. Slide selanjutnya saya beri judul jangan egois. Kutipannya, Alma masih terpana, dia selalu maklum akan keadaan ekonomi keluarga. Dia selalu mengalah, tak pernah mendahulukan kepentingannya, tak pernah minta dibelikan apapun. Di sini dalam kutipan ini tuh kita benar-benar bisa belajar dari tokoh Alma ini, teman-teman. Dia tuh selalu maklum dengan keadaan ekonomi keluarganya. Dia selalu mengalah dan nggak pernah mendahulukan kepentingannya gitu loh. Kita bisa belajar bahwa kita tuh ya jangan egois, jangan hanya mendahulukan kepentingan kita, apalagi kalau kita dari keluarga yang sulit atau keluarga yang biasa-biasa aja. Kita tidak boleh egois, hanya mementingkan kepentingan kita sendiri, tapi kita juga harus mementingkan kepentingan orang lain. Kita harus bisa memilih mana hal yang lebih penting gitu, apakah lebih penting untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain gitu. Apalagi untuk keluarga sendiri, kita harus tidak boleh egois gitu loh. Kita harus paham dengan keadaan kita gitu loh, keadaan keluarga kita seperti ini, ya kita nggak boleh egois meminta lebih gitu. Slide selanjutnya judulnya belajarlah dengan giat dan tekun. Kutipannya, semua bermula dari kemajuan mengesankan yang telah mereka capai, yakni setelah berlatih macam tak ada hari esok, setelah mengusutkan pita-pita kaset, setelah mengedolkan tombol reutep tes cam, akhirnya mereka berhasil menguasai 12 lagu Melayu semenanjung yang siap digelegar di acara kawinan.
Kenapa saya kasih judul belajarlah dengan giat dan tekun? Teman-teman harus belajar dengan giat dan tekun ya teman-teman. Kenapa sih harus belajar dengan giat dan tekun? Karena dari kutipan ini kita bisa belajar kalau kita di sini kan sangat-sangat berlatih dengan giat, dengan tekun, dengan kerasnya, dan akhirnya untuk bisa menampilkan menampilkan yang terbaik itu. Teman-teman dulu kalau misalnya mau mendapatkan hasil yang terbaik, mau mendapatkan nilai yang baik, ya harus dengan belajar yang rajin dan tekun. Kalau teman-teman belajarnya aja malas, gimana teman-teman bisa mendapatkan hasil yang baik? Jadi kalau ingin mendapatkan hasil yang baik, kita harus belajar dengan giat dan tekun gitu. Slide selanjutnya diberi judul Tahu Balas Budi. Kutipannya seperti ini. Menjelang kompetisi, Alma berlatih habis-habisan selama berjam-jam. Dalam hal lain, dia anak angkat remaja yang ceroboh seperti remaja umumnya. Tapi dalam hal main gitar, dia disiplin, konsisten, perfeksionis seperti pembuat arloji Swiss. Dia semakin tak kenal lelah jika terikat akan pengorbanan ibunya yang menabung sedikit demi sedikit dari berjualan nasi di pasar agar dapat membelikannya gitar. Kenapa dikasih judul Tahu Balas Budi? Karena emang kita sebagai manusia harus tahu balas budi gitu loh. Misalnya ada orang, ya contohnya sama orang tua ini dalam kutipan ini, dia tahu balas budi dengan orang tuanya, dengan ibunya gitu loh. Dia tahu ibunya ini menabung uang sedikit demi sedikit untuk membelikannya gitar gitu loh, dan saat dia punya kesempatan untuk bisa menghasilkan uang dari kompetisi, ya dia berlatih gitu loh, karena dia ingin membalas membalas budi orang tuanya, membalas orang tuanya yang sudah susah payah mencari uang untuk membelikannya gitar, susah payah untuk untuk membuat anaknya itu memiliki apa yang anaknya inginkan. Jadi kita, sebagai Amaya ini sebagai anak ini, Alma ini ya tahu balas budi. Dia main gitarnya dengan disiplin, konsisten, perfeksionis demi untuk memenangkan kompetisi tersebut. Jadi dia ini sebagai manusia, kita harus tahu balas budi. Ketika orang baik sama kita, kita harus baik juga sama orang tersebut gitu loh. Jangan ketika orang udah baik sama kita, kitanya malah ngelunjak gitu. Slide selanjutnya saya beri judul Hati-hati dalam berbicara. Kutipannya seperti ini. Kita orang Melayu man, dari kecil kita dididik untuk tak berkata buruk di belakang orang. Jadi terus terang man, aku mengundang orkesmu karena terpaksa. Teman-teman, kita sebagai manusia itu kadang kalau berbicara itu suka asalnya plos gitu loh, suka nggak hati-hati, apalagi di Indonesia sendiri gitu, suka asal aja berbicara gitu. Kadang tanpa kita sadar ucapan kita itu bisa menyakiti orang lain gitu loh. Jadi teman-teman, kita harus hati-hati dalam berbicara. Sebisa mungkin jangan asal berbicara, karena kita gak pernah tahu orang itu menanggapi pembicaraan kita itu seperti apa gitu. Orang itu misalnya kayak kita berbicara di kita mungkin niatnya bercanda sama orang, konotasi kita tuh kita niatnya bercanda nih sama orang, kayak kita bilang asal nih, hahaha, niat kita tuh kita bicara yang kasar, tapi kita bicara yang jelek, tapi niat kita bercanda. Tapi si orang yang kita bercanda itu ternyata nganggapnya itu serius. Jadi kita tuh harus hati-hati dalam berbicara, dan harus lihat situasi dan kondisi juga kalau kita bicara gitu loh. Pokoknya harus hati-hati dan tidak boleh sembarangan, karena kita nggak tahu apakah perkataan kita itu menyakiti orang lain atau tidak. Seperti itu. Slide selanjutnya saya beri judul Jagalah Kesehatan. Kutipannya seperti ini. Namun tragis, karir musik yang sangat menjanjikan itu mendadak redup karena dia dilanda penyakit aneh. Teman-teman, seperti kesehatan itu penting. Kesehatan itu kenikmatan nomor 1 dalam kita hidup gitu loh, hidup di dunia ini. Karena kalau kita
sehat. Kalau kita nggak sehat, makanan yang enak sekalipun tidak terasa enak gitu. Jadi teman-teman jaga kesehatan, mau sepadat apapun aktivitas teman-teman, jangan lupa makan, jangan lupa kalau aktivitasnya padat banget jangan lupa minum vitamin, jangan sampai drop gitu. Pokoknya jaga kesehatan, jangan sampai nantinya kita tidak menjaga kesehatan, kita sembarangan makan atau kita lupa makan, akhirnya bisa menimbulkan suatu penyakit yang nantinya merugikan diri kita sendiri. Jadi jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Slide selanjutnya. Saya beri judul buat orang tuamu senang dan bangga. Kutipannya seperti ini. Gara-gara penampilanmu itu sampai sekarang masih banyak yang bertanya padaku, Laila, anak kakak yang main gitar di toko Marjorie itu? Ibu jawab, ya anakku itu Alma, anak sulungku. Sebagai anak kita harus membuat orang tua kita senang dan bangga gitu teman-teman, walaupun sulit, tapi sebenarnya dari hal kecil aja tuh sebenarnya orang tua tuh nggak mungkin ketika kita sukses mereka senang dan bangga, tapi dari hal kecil sekalipun kita bisa kok bikin orang tua kita senang dan bangga dari hal kecil gitu. Contohnya dalam kutipan ini, si Alma ini kan cuma main gitar gitu yang ditonton banyak orang, tapi banyak banget orang-orang yang terkesima dengan penampilannya Alma, dan akhirnya itu juga membuat ibunya Alma ini tuh bangga gitu loh, karena meskipun cuma main gitar, karena tahu karena apa ya, karena orang-orang ini melihat bakatnya si Alma gitu loh, dan orang-orang bertanya ke ibunya ini dengan bangga menjawab bahwa iya itu anakku, itu Alma, anak sulungku gitu. Itu juga bagian dari ibunya Alma yang bangga dengan Alma, karena dia jadi topik pembicaraan bahwa anaknya itu berbakat. Itu untuk bikin orang tua kita senang dan bangga itu sangat bisa dari hal kecil gitu loh, nggak harus hal besar gitu loh. Jadi buat orang tua kalian senang dan bangga. Slide selanjutnya, hindari judi. Kutipannya seperti ini. Laila semakin pedih karena sesungguhnya dulu mereka hidup senang. Kecanduan judi suaminya telah menumpaskan harta benda keluarga. Teman-teman, judi itu tuh nggak baik ya teman-teman. Judi itu mungkin apa ya, sebenarnya nggak baik gitu loh, dapat merugikan diri kita sendiri gitu loh. Dia juga kan dalam Islam sendiri itu tidak diperbolehkan ya, diharamkan kan berjudi itu kan, karena dapat merugikan diri kita sendiri. Apalagi di zaman sekarang ini banyak sekali judi-judi online gitu loh teman-teman. Kalau bisa teman-teman hindari judi tersebut gitu, mau yang online mau yang offline. Apalagi sekarang banyak judi online teman-teman, harap hindari itu, karena itu akan merugikan kita. Meskipun kita main nih cuma 10.000, tapi kalau sehari 10.000 terus kamu sebulan udah 300.000, itu kan lumayan banget uangnya, bisa buat bayar kuliah kan. Jadi hindari, kalau bisa hindari judi ya teman-teman, karena itu hanya akan merugikan diri kita sendiri. Slide selanjutnya, berhutang sewajarnya, judulnya. Kutipannya seperti ini. Ayahnya mendekatinya dan langsung berkata bahwa dirinya terlilit utang dan setiap hari kena tagih dengan kasar. Teman-teman, berhutang itu boleh asalkan sewajarnya dan teman-teman mampu membayarnya gitu loh. Berhutang tuh sewajarnya aja gitu, sesuai dengan kemampuan kita membayar. Jangan hutang tapi nggak bayar gitu loh. Hutang ditumpuk, kita nggak bisa bayar, dan akhirnya itu akan merugikan kita sendiri gitu loh. Kita akan mungkin kena tagih dengan kasar kan, seperti pada kutipan ini. Kita akan ditagih dengan kasar, atau barang-barang kita banyak yang disita, itu kan merugikan kita sendiri. Jadi kalau teman-teman emang berhutang ya sewajarnya, sesuai dengan
kemampuan teman-teman gitu loh. Jangan misalnya penghasilan teman 1 juta, teman-teman berhutang 10 juta, yang cicilannya 1 bulan 2 juta gitu loh, dan uangnya dari mana gitu kan itu tidak wajar dan itu akan merugikan diri kita sendiri. Slide selanjutnya saya beri judul jangan buang puntung rokok sembarangan. Kutipannya seperti ini. Tiba-tiba tampak gelagat gitaris seperti ingin membuang puntung rokoknya. Dia seperti ingin melemparkan puntung rokok keluar panggung, tapi banyak orang di situ, atau ke lantai panggung, namun kabel listrik menjalar-jalar. Pak Mu lalu syok melihat gitaris mematikan api rokok dengan menekan baranya ke badan gitar lalu mencampakkan puntungnya ke lantai. Kenapa dikasih judul jangan buang puntung rokok sembarangan? Karena emang khususnya untuk teman laki-laki nih yang merokok, ya jangan buang puntung rokok itu sembarangan, apalagi ketika si bara apinya itu masih nyala terus dibuang ke tempat yang sembarangan atau ke tempat yang tempat yang bisa dengan mudah menimbulkan api gitu loh. Karena dengan buang puntung rokok sembarangan itu tuh bisa menyebabkan kebakaran teman-teman. Jadi untuk para perokok nih jangan buang puntung rokok sembarangan. Kalau bisa, kalau buang puntung rokok tuh dimatikan dulu baranya dan buangnya ke tempat sampah kalau bisa, jangan dibuang sembarangan ya, karena itu membuang sampah sembarangan juga tidak baik, itu mencemari lingkungan. Jadi buang sampah lah pada tempatnya gitu. Selanjutnya saya beri judul jangan sombong dan keras kepala. Kutipannya seperti ini. Enak saja kau bicara man, ini soal pamor, soal reputasi. Begini-begini, aku ini artis lokal, selebriti lokal. Mau ku kemanakan mukaku ini kalau main gitar rongsokan begini rupa. Jadi teman-teman, jadi manusia kita tidak boleh sombong dan keras kepala gitu loh. Karena kalau orang yang sombong sudah pasti keras kepala sih sebenarnya. Jadi jangan sombong teman-teman atas apa yang teman-teman capai gitu loh. Dari kutipan ini kita bisa belajar bahwa si sekunder ini tuh sangat sombong. Sekunder ini tuh sombong gitu loh, karena dia sudah menjadi artis lokal yang cuma dikenal di lingkup di lokal aja, di satu kota mungkin. Tapi dia sombong dan bahkan keras kepala gitu loh. Dia nggak mau memakai gitar rongsokan gitu loh. Jadi teman-teman jangan sombong gitu loh dan jangan keras kepala, karena itu tidak baik. Itu hanya akan merugikan kita sendiri. Kita mungkin kalau kita sombong dan keras kepala itu akan dijauhi orang gitu loh. Orang juga gak mau temenan sama orang yang sombong dan keras kepala. Jadi jangan sombong dan keras kepala. Slide selanjutnya diberi judul jangan hanya berpangku tangan untuk mendapatkan sesuatu. Kutipannya seperti ini. Dia tak bisa hanya berpangku tangan saja, harus selalu ada yang dikerjakan setiap waktu. Sibuk bekerja, senang menerima tantangan, terus mendesak maju adalah definisi kepribadiannya. Teman-teman, kalau teman-teman mau mendapatkan sesuatu ya jangan hanya diem aja, jangan hanya berpangku tangan atau menerima beres gitu loh. Pengen terima beresnya aja gitu. Gimana teman-teman mau mendapatkan sesuatu kalau hanya berpangku tangan? Misalnya contohnya teman-teman teman-teman nganggur nih, teman-teman gak punya kerjaan, terus teman-teman pengen kerja, tapi teman-teman cuma kayak diam aja di rumah gitu, nggak ada usahanya untuk mencari gitu loh. Kan kalau kita nggak ada usaha cuma diam aja juga gimana kita mau mendapatkan sesuatu. Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan sesuatu ya jangan hanya berpangku tangan, tapi harus berusaha. Slide selanjutnya saya beri judul bertindak jangan hanya menunggu. Kutipannya perkembangan bukan untuk ditunggu tapi untuk diciptakan. Sikap menunggu hanya membuat kita itu semakin hilang dan kita hanya termangu-mangu di highway motel $30, lokasi bisnis hooker begini.
teman-teman kalau kita punya keinginan, kita harus bertindak gitu loh, jangan cuman menunggu aja. Di sini kan jelas dari kutipannya bahwa perkembangan pencarian kita itu bukan cuma kita tunggu aja gitu, tapi kita harus bertindak. Kalau memang kita mau mendapatkan gitarnya itu, kita nggak bisa cuma nunggu apa ya, nunggu beritanya aja, nunggu berita pencarian aja, tapi kita juga harus bertindak. Kalau emang mau cepat-cepat mendapatkan hasil, ya kita harus bertindak, jangan cuma menunggu aja gitu. Slide selanjutnya diberi judul "Hasil tak akan mengkhianati usaha". Kutipannya seperti ini: mereka yakin gitar musisi Anda akan mereka temukan. Ini hanya soal waktu, tak sungkan membayar, menyuap, dan mengintimidasi. Akhirnya mereka tahu siapa sebenarnya Freddie G dan di mana dia berada sekarang. Teman-teman harus percaya bahwa hasil itu gak akan mengkhianati usaha. Jadi teman-teman, seperti kutipannya, hasil itu tidak akan mengkhianati usaha. Jadi hasil yang teman-teman capai itu gak mungkin mengkhianati usaha yang udah teman-teman lakukan gitu loh. Jadi ketika teman-teman berusaha dengan keras, maka berusaha dengan maksimal, berusaha dengan baik, maka teman-teman pun akan mendapatkan hasil yang maksimal dan baik juga gitu loh. Jadi hasil yang kita dapat gak akan mengkhianati usaha yang udah kita lakukan, seperti itu. Slide selanjutnya, jauhi narkoba. Kutipannya seperti ini: Brianna sudah terbiasa melihat pecandu berat, namun keadaan Luisa membuatnya terkesiap. Perempuan itu seperti sudah hancur luluh lantak, tubuhnya kurus kering, melengkung, matanya masih indah namun bendang matanya hitam lebam, tulang pipinya menonjol. Pada masa lalu dia pasti perempuan cantik. Kenapa sih harus menjauhi narkoba, teman-teman? Seperti yang kita tahu ya, narkoba itu sangat-sangat tidak baik, teman-teman. Dia itu bahkan diharamkan juga dalam agama gitu, karena dia itu dapat merusak diri kita. Dia mungkin hanya akan menghasilkan kesenangan semata, tapi dia merusak badan kita, merusak diri kita gitu loh. Dia mengandung, dalam narkoba sendiri itu mengandung zat-zat berbahaya, teman-teman. Jadi kita harus menjauhinya gitu loh, karena dia akan benar-benar merusak kita gitu, merusak jiwa dan raga kita gitu loh. Kayak seperti di dalam kutipan kan, keadaan Luisanya itu hancur luluh lantak, berantakan, bahkan tubuhnya kurus ya kan, matanya hitam lebam, terus tulang pipinya pun juga menonjol gitu kan. Jadi jauhi narkoba, teman-teman, karena itu hanya akan berdampak buruk untuk jiwa dan raga kita. Jauhi narkoba. Slide selanjutnya, hidup tidak selamanya susah, semangat. Kutipannya seperti ini: dikenalnya 17 tahun, dia bersusah payah menabung untuk membeli alat-alat musik. 17 tahun dia menunggu untuk mendirikan grup musik. Setelah orkesnya berdiri, habis-habisan kena kritik siapa saja. Lalu babak belur, personil orkes dilanda sial dan nahas dibuat gitar tua Stratocaster itu. Namun semua rintangan bisa diatasinya. Lihatlah kawan, hidup tidaklah selamanya susah. Jadi teman-teman, hidup itu tidak selamanya susah. Setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan, teman-teman. Jadi teman-teman tuh jangan dirasa bahwa aduh hidup gue kok gini-gini aja sih, hidup gue kok susah mulu sih, aduh masalah mulu nih hidupnya gitu. Kayak gak usah khawatir, teman-teman, karena setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Mungkin tanpa teman-teman sadari bahwa di setiap hari itu gak mungkin kita selalu susah terus, pasti ada hal-hal kecil yang bikin kita senang, bikin kita sedikit lupa sama masalah yang kita punya, atau sedikit lupa sama kesulitan yang kita hadapin gitu, teman-teman. Jadi teman-teman, dalam Al-Quran pun kan dijelaskan bahwa
setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan gitu. Jadi teman-teman harus semangat gitu loh, karena hidup gak selamanya susah. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi semangat ya teman-teman. Kita ke slide selanjutnya, ini slide terakhir. Saya kasih judul kembalikan apa yang bukan milik kita. Kutipannya seperti ini. Kabarnya gitar itu dikembalikan pada musisi Ante oleh seorang musisi gila. Haha, kalau aku tak bakal aku kembalikan. Ku jual saja, ratusan miliar harganya. Ratusan miliar, dasar gila. Jadi teman-teman, di sini kita bisa mengambil pelajaran dari sosok Satman gitu loh, bahwa dia itu mau mengembalikan apa yang bukan miliknya meskipun harganya itu bernilai ratusan miliar gitu loh. Dia mau mengembalikan gitar musisi Ante-nya tersebut gitu. Jadi teman-teman, kita harus mengembalikan apa yang bukan milik kita gitu loh. Contohnya seperti kita nemu dompetnya di jalan terus ada uangnya banyak gitu loh, tapi kita tahu bahwa itu bukan milik kita gitu loh, bukan hak kita, maka kita harus mengembalikan dompet tersebut. Mau gimana pun banyak uangnya gitu, kita harus mengembalikan itu, karena itu bukan milik kita teman-teman. Karena kalau kita mengambil milik orang lain itu tidak baik teman-teman, dan pasti itu jatuhnya mencuri ya kalau mengambil milik orang lain. Apalagi kalau kita tahu itu pemiliknya siapa, lebih baik dikembalikan, karena mungkin pemiliknya juga pasti mencari atau membutuhkan gitu kan. Kayak gini deh teman-teman, kalau misalnya kehilangan sesuatu, kehilangan barang, kehilangan dompet, teman-teman pasti senang dong kalau misalnya ada yang nemu terus dibalikin, itu pasti senang. Jadi teman-teman harus mengembalikan apa yang bukan milik teman-teman. Posisikan aja diri teman-teman sebagai orang yang kehilangan gitu. Jadi kembalikan apa yang bukan milik kita, apa yang bukan hak kita, maka harus dikembalikan teman-teman gitu. Ya teman-teman, selesai sudah presentasi mengenai telaah novel Brianna dan Bottom Wise ini teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dijadikan pelajaran untuk teman-teman yang menonton, dan juga bisa membuat teman-teman untuk tertarik membaca novel Brianna dan Bottom Wise ini teman-teman. Karena novel ini menurut saya merupakan novel yang ceritanya beda teman-teman, bukan cerita cinta-cintaan, tapi menarik. Ini menarik untuk dibaca teman-teman, karena ini bercerita tentang detektif. Pokoknya seru deh teman-teman. Kalau baca ini tuh kayak nonton film yang penuh tanda tanya gitu loh, kayak gak ketebak endingnya gitu, kayak aduh penasaran. Pokoknya kalau baca ini tuh habis baca ini aduh penasaran, aduh gimana ya lanjutnya, aduh gitarnya kemana ya, pokoknya jangan lupa dibaca teman-teman novel ini juga novel karya penulis besar Andrea Hirata gitu loh, novel ke-14 nya, dan ini juga novel pertamanya Andrea Hirata yang di bahasa Inggris kan gitu loh, nggak cuma bahasa Indonesia aja tapi ada bahasa Inggrisnya juga. Jadi jangan lupa baca ya teman-teman. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.